Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berilah hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita, mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan memberi kita penglihatan dan pendengaran rohani, sehingga kita mulai mampu mengalami kehadiran dan pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Roh Kudus menolong kita mengembangkan kepekaan rohani ketika kita berjalan bersama Dia. Kepekaan rohani adalah sebuah karunia yang harus kita terima dan harus dilatih. Alkitab menunjukkan bahwa mereka yang mati secara rohani tidak dapat melihat dan mengerti perkara-perkara rohani. Matius 13 ayat 14-15. Tanpa penglihatan rohani, kita bisa berada di tengah-tengah karya besar Tuhan dan kita tidak mengetahui atau mengenalinya. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara melihat sekeliling kita dari sudut pandang manusia dan melihat kehidupan melalui mata rohani. Orang bukan Kristen akan memandang kejadian-kejadian di dunia sekitar mereka dan bisa menjadi kebingungan. Kita akan melihat kejadian yang sama. Kita mengenali karya Tuhan dan menyesuaikan hidup kita dengan karyanya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mencari Tuhan, kita akan mengenali karya Roh Kudus yang mempertobatkan dan mengarahkan hidupnya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Seseorang tanpa persepsi rohani bertemu dengan orang yang sama, tetapi tidak menangkap makna kekal yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Orang lain akan mendengar filosofi dan kecenderungan baru dalam masyarakat, dan tidak mengerti bagaimana memandang hal itu dari sisi kebenaran. Tetapi kita yang sudah di dalam Tuhan, kita mestinya memiliki kepekaan secara rohani. Kita akan mendengarkan suara Tuhan, sekalipun di tengah hiruk-pikuk suara dunia ini. Dan kita akan tetap bertahan di tengah-tengah keadaan yang sekalipun bagi banyak orang membingungkan, tetapi seharusnya kita tidak perlu bingung terhadap segala masalah, terhadap segala peristiwa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kenapa kita tidak bingung? Karena kita memiliki kepekaan secara rohani. Saudara-saudara, dosa menumpulkan kepekaan kita, yang pada akhirnya membuat kita buta dan tuli secara rohani. Jangan puas hanya melihat dengan mata kita dan mendengar melalui telinga kita, tetapi tidak menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu, mintalah kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, yang berkuasa untuk menajamkan kepekaan kita terhadap karya Tuhan di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah kita. Jikalau kita mampu melihat dan mendengar seperti yang Tuhan mau, atau seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara, di dalam ayat ini disebutkan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tentu kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa melihat dengan cara Tuhan, mendengar seperti seorang murid, bagaimana yang sungguh-sungguh memiliki kepekaan secara rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus mau melatih kepekaan kita.
dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang sungguh-sungguh penuh hikmat. Kita menjadi orang yang semakin berbijaksana ketika kita memiliki kepekaan secara rohani. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mampu melihat dan mendengar seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kita mengalami kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tidak saja memberikan kami mata dan telinga secara fisik, tetapi juga Engkau memberikan kami mata dan telinga secara rohani ketika kami sudah sungguh-sungguh di dalam Roh Kudus. Kami memohon supaya Engkau memampukan kami, sehingga kami semakin memiliki kepekaan, sehingga kami dapat memandang atau melihat seperti Tuhan melihat. Kami bisa mendengar seperti Tuhan mendengar, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami terus dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan bagaimana kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Kami tetap mampu untuk bisa bersyukur, kami mampu untuk senantiasa berfokus kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.